Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama dengan NIM 2362020013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai tukar uang pada matkul Ekonomi Makro Islam. Baik, yang pertama pengertian nilai tukar uang adalah harga satu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lainnya. Ia menjadi mekanisme utama yang mempengaruhi perdagangan internasional, aliran modal, inflasi, dan kebijakan moneter. Peran dalam ekonomi, yaitu mempengaruhi ekspor dan impor, neraca pembayaran, dan daya saing internasional. Indikator kebijakan, yaitu bank sentral menggunakan nilai tukar sebagai alat untuk stabilisasi makro. Lanjut, teori nilai tukar konvensional, yaitu berbasis mekanisme permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Kebijakan dapat berupa kurs mengembang atau kurs tetap. Pasar menentukan harga, yaitu perubahan neraca perdagangan, aliran modal, dan ekspektasi memengaruhi permintaan atau penawaran. Lanjut, peran bank sentral. Peran bank sentral. Intervensi melalui cadangan devisa, suku bunga, dan kebijakan moneter untuk menstabilkan kurs. Lanjut, pasar bebas, fleksibel tapi rentan. Pasar valuta bebas cepat menyesuaikan diri terhadap guncangan global keuntungan, responsif, risiko, spekulasi, dan volatilitas tajam yang dapat mengguncang ekonomi real. Spekulasi jangka pendek dapat memperbesar fluktuasi meski fundamental ekonomi stabil. Lanjut, nilai tukar dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, nilai tukar diatur oleh prinsip syariah. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Yang kedua, penghindaran gharar atau ketidakpastian dan penekanan pada transaksi berbasis real dan keadilan. Lanjut, larangan riba. Transaksi yang menghasilkan bunga tetap dianggap tidak sah secara syariah. Lanjut, prinsip keadilan. Transaksi harus transparan, adil, menghindari eksploitasi pihak lemah. Lanjut, perbedaan fundamental uang dan waktu. Konvensional melihat uang memiliki nilai waktu, time value of money, sehingga bunga dijadikan kompensasi. Perspektif Islam menolak nilai intrinsik pada uang. Nilai waktu dilihat melalui aktivitas ekonomi real, bukan biaya pinjaman. Lanjut, mekanisme nilai tukar dalam kerangka Islam. Yang pertama, transaksi tunai untuk menghindari gharar dan riba. Dua, kesetaraan kuantitas untuk mata uang sejenis saat bertukar. Tiga, intervensi minimal namun terarah untuk menjaga keadilan pasar. Lanjut, tujuan, yaitu membatasi volatilitas ekstrem dan mendukung inklusivitas ekonomi. Implikasi terhadap stabilitas ekonomi. Yang pertama, pengurangan volatilitas. Prinsip tunai dan larangan spekulasi membantu menahan fluktuasi tajam. Yang kedua, keadilan distribusi, yaitu mendorong kontrak berbasis bagi hasil yang membagi risiko dan manfaat secara proporsional. Lanjut, dukungan pertumbuhan inklusif. Kebijakan yang fleksibel namun terikat prinsip syariah dan dapat memperkuat stabilitas jangka panjang. Perbandingan singkat antara konvensional dan Islam. Konvensional mengakui TVM dan bunga, pasar bebas dan intervensi moneter aktif, rentan spekulasi. Sedangkan Islam, uang sebagai alat tukar bukan komoditas. Larangan riba, gharar, dan menekankan transaksi tunai dan keadilan.
Kesimpulannya menuju stabilitas ekonomi yang berkeadilan. Integrasi prinsip syariah dalam kebijakan nilai tukar modern dapat mengurangi ketidakpastian dan membentuk alternatif kebijakan yang lebih adil. Pendekatan terbaik bisa memadukan fleksibilitas pasar konvensional dengan prinsip keadilan, transparan, dan pengendalian spekulasi dari ekonomi Islam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.